kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita anugerah-Mu Tuhan. Dalam penderitaan
Satukan hati setiap kami Tuhan Yesus di tempat ini. Biarlah kami mau mengerti Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini Tuhan, kami datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertatap muka dengan muka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau hidup dalam hidup kami. Biarlah kami selalu Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, satukan kami Tuhan di dalam tali kasih-Mu Yesus Tuhan. Biarlah tidak ada satu roh apapun Tuhan yang jahat yang memecahkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya. Boleh saling memotivasi satu dengan yang lainnya Tuhan. Saling menguatkan Tuhan Yesus. Dan juga saling mendoakan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami adalah satu saudara seiman yang dikuatkan Tuhan. Yang dipertemukan Tuhan di tempat ini. Untuk itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terus tambah-tambahkan kasih untuk setiap kami Bapa. Biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tanpa melihat apapun Tuhan. Tanpa melihat kekurangan, tanpa melihat kelemahan. Tapi biarkanlah setiap kelemahan, setiap kekurangan itu Tuhan yang membuat kita saling membutuhkan. Saling mendukung Tuhan juga saling menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami siap untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan kami yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu, haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mau sapa Bapak Ibu lagi ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Ya, ada sukacita pada hari ini, amin. Amin. Haleluya. Ya, untuk tema pujian kita pada bulan ini itu adalah tentang kesatuan di dalam keluarga Bapak Ibu maupun antar jemaat di tempat ini. Nah, saya juga mengutip satu ayat firman Bapak Ibu di dalam kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-19 itu mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara semuanya, mari kita mau bersatu hati, bergandengan tangan untuk terus ada dalam jalannya Tuhan Yesus, saling mengasihi, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lainnya, juga saling menguatkan di dalam iman. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari kita mau pujikan pujian ini. Tuhan dan Rajaku.
kita lanjut, saya tes dulu. Sekarang kita lompat bersama-sama, oke? 1, 2, 3, lompat! Yes. Belum bareng-bareng nih, belum kompak ya. Sekarang sekali lagi ya, 1, 2, 3, lompat! Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya.
ada sukacita, amin. Amin, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, biar ini jadi pujian dan janji kita kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami, kita dan keluarga kita rindu untuk bersatu hati, terus melayani dan mengasihi Tuhan. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kita, tapi ingat ada satu pribadi, ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong dan membantu menyelesaikannya. Haleluya. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, ya Yesus, dalam satu kasih dengan bersehati, ya Yesus. berjanji setia sampai akhir, Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi-Mu Yesus. Katakan dengan segenap hati, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biar ini jadi pujian dan janji kita Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Yesus, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri kembali. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku
cek. Cek. Halo, shalom Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini minggu pertama bulan yang baru kami boleh ada di bait Allah, di rumah Tuhan. Boleh beribadah, memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Urapilah telinga kami semua dan tolonglah hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini dengan urapan yang baru. Tutup bungkus dengan darah Tuhan dan kami mematahkan setiap kuasa kegelapan roh jahat yang hendak mengganggu firman-Mu. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan-pesan yang telah Engkau taruh dalam hatinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang prinsip-prinsip keluarga Kristen yang kokoh dan bahagia. Ya, prinsip-prinsip keluarga Kristen yang kokoh dan bahagia. Tolong kok hilang-hilang itu monitornya. Ya, keluarga Bapak Ibu. Ini satu institusi yang sangat penting dalam hidup manusia. Karena keluarga itu menentukan kita bahagia atau tidak. Ya, keluarga menentukan kita bahagia atau tidak. Kalau keluarga kita baik, kita bahagia. Tapi kalau keluarga kita tidak baik, ya kita tidak bahagia. Walaupun kita punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tapi kalau keluarga kita tidak baik, tetap kita tidak akan hidup bahagia. Jadi penting kita membangun keluarga yang kokoh agar baik dan bahagia. Nah, beberapa prinsip kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, keluarga yang kokoh dan bahagia menurut firman Tuhan harus diawali dengan keluarga yang monogami. Monogami itu suami satu, istri satu, mono satu. Tidak stereo, saudaraku ya. Tidak keluarga yang poligami. Poligami itu suami satu, istri lebih dari satu, itu poligami. Atau poliandri. Poliandri itu istri satu, suami lebih dari satu. Itu poliandri. Kalau seorang bapak istrinya dua, itu namanya poligami. Kalau seorang ibu suaminya dua atau tiga, itu namanya poliandri. Nah, keluarga Kristen yang kokoh dan bahagia ya keluarga yang monogami, bukan yang poligami atau poliandri. Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu satu istri, satu suami, tidak ketiganya. Ya, keduanya, suami dan istri menjadi satu daging. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita keluarga yang monogami. Satu istri, satu suami. Nah, ini contoh tentang poligami yang tidak bahagia. Ya, di Semarang ini ada seorang bapak
yang datang kepada saya. Dulu jemaat saya, tapi sekarang sudah tidak ke gereja kita, tidak tahu kemana. Dia minta didoakan supaya keluarganya rukun dan bahagia. Lah saya tanya, masalahnya kenapa Pak? Kok keluarga Bapak tidak rukun dan tidak bahagia? Ya itu Pak, istri-istri saya itu tidak bisa akur. Loh kok istri-istri, memangnya istri Bapak berapa? Istri saya 2 Pak. Saya bilang minta ampun, kalau saya suruh mendoakan bagaimana punya istri 2 dan bisa bahagia, saya tidak mampu. Kalau Bapak istrinya 1, saya bisa mendoakan supaya Bapak bahagia. Tapi kalau mau tetap istrinya 2 dan bahagia, ya cari pendeta lain saja. Pak Yohan tidak bisa mendoakan suami istrinya 2 dan mau hidup bahagia. Kalau Bapak istrinya 1, ya bisa saya doakan supaya bahagia. Demikian juga di Pemalang, saya menginap di sebuah tempat, di situ ada restorannya. Lalu saya omong-omong, rupanya dia tahu kalau saya pendeta. Dia minta waktu, minta konseling sama saya. Iya Pak, kenapa masalahnya? Ya itu Pak, masalahnya saya hidup kok tidak bahagia. Kok gegeran terus. Loh siapa yang gegeran? Kedua istri saya Pak, tidak bisa akur. Regejekan, gegeran, tukaran, wah tidak ada berhentinya. Sampai saya mau tidur saja sulit. Karena istri saya teriak-teriak, saling memaki, ya, saling membentak satu sama lain. Terus maksud Bapak apa? Tolong saya didoakan supaya istri saya bisa akur Pak, dua-duanya bisa akur. Ya, saya bilang ya maaf saja Pak, saya bukan pendeta yang bisa mendoakan istri 2 bisa akur. Tidak bisa, cari pendeta lain saja yang bisa Pak Yohan, tidak bisa. Ya itu contohnya. Ya, jadi kalau seorang bapak istrinya 2 mau bahagia itu sulit. Jadi salah satu harus diceraikan sesuai dengan aturan yang berlaku atau undang-undang hukum yang berlaku. Baru nanti kalau bapak istrinya sudah 1 ketemu saya lagi, saya doakan. Jadi memang sulit saudaraku ya, kalau poligami atau poliandri itu susah untuk hidup bahagia berdua ya, susah. Nah, yang kedua perlu prinsip yang kedua, firman Tuhan berkata suami sebagai kepala. Ya, suami sebagai kepala. Apa artinya kepala? Bukan memerintah, tapi memimpin pada jalan yang benar. Kalau suami memimpinnya salah, ya akibatnya keluarganya juga tidak bahagia. Jadi monogami yang kedua, suami sebagai kepala. Bukan memerintah istrinya, tapi memimpin pada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru 2 ya, suami sebagai kepala. Pertama monogami, kedua suami sebagai kepala. Walaupun istri lebih kaya dan lebih pintar dan mungkin gajinya lebih besar, penghasilannya lebih besar, bahkan mungkin dia seorang jenderal, suaminya ya di bawahnya. Tetap istri harus tunduk dan menghormati suaminya. Kalau istri sudah tidak mau tunduk dan tidak menghormati suaminya,
keluarga itu bakal tidak bahagia. Jadi walaupun si istri ini gelarnya lebih tinggi, penghasilannya lebih besar, kekayaannya lebih banyak, ya akhirnya berantakan, ya. Ingat kisah penyanyi gospel singer, ya, siapa namanya yang perempuan itu? Di Amerika ada gospel singer namanya Sandy Patty, ya. Ini wanita yang terkenal di dunia karena punya suara emas dengan gospel songs atau lagu-lagu Injil yang luar biasa. Satu hari iblis menggoda istrinya dengan sebuah pertanyaan. Dia tanya kepada suaminya, "Pak, ini harta yang sudah begitu banyak, bermiliar-miliar, tidak tahu bahkan mungkin bertriliun-triliun, itu milik siapa, Pak?" Ya, istrinya tanya, "Milik siapa?" Ya, kembali suaminya itu mungkin jawabannya salah. Ya, kalau berkat Tuhan ya miliknya Tuhan. Suaminya bilang begini, "Ya punya aku tong mah. Wong aku sing ngadakan konser yang tur yang keliling, ya semua hasilnya ini milik saya." Istrinya berkata, "Tidak bisa. Bukan milikmu. Yang menyanyikan saya, yang ditanggapkan saya, yang dipanggilkan saya, ya honornya untuk saya, yang menyanyi baguskan saya. Jadi hartanya itu milik saya." Suaminya bilang, "Ya enggak bisa. Biarpun kamu pintar nyanyi, tapi kalau tidak saya adakan tur, adakan konser, ya tidak ada yang manggil kamu, tidak ada yang bayar kamu." Dan gara-gara pertanyaan itu, suami istri ini geger. Padahal tadinya harmonis, kalau menyanyi berdua, bahkan bertiga dengan anaknya, anak perempuan ya. Kira-kira 12 tahun, 13 tahun sudah mewarisi bakat ibunya, nyanyiannya suaranya bagus, juga suara emas. Dan gara-gara itu suami ini cekcok, sehingga akhirnya ya sudah kalau begitu kita cerai saja. Suaminya berkata begitu. Istrinya bilang, "Baik, kita cerai. Enggak apa-apa, aku enggak ada kamu ya enggak apa-apa." Ya, ini bujukan iblis semua, saudaraku. Karena saya katakan tidak ada orang bercerai dan hidup lebih bahagia. Tunjukkan kepada saya orang yang bercerai. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara orang yang hidupnya tidak bahagia. Jadi walaupun istrinya lebih terkenal, lebih populer, lebih kaya, uangnya lebih banyak, tetap dia harus tunduk dan menghormati suaminya. Kalau dia tidak belajar tunduk dan menghormati suaminya, dia akan menjadi wanita yang terkutuk dan tidak hidup bahagia. Berikutnya, yang ketiga, kebersamaan dalam keluarga. Orang menyebutnya quality time, waktu yang berkualitas. Misalnya antar jemput sekolah. Dulu di gereja lama itu tiap Kamis malam ada doa semalam suntuk. Saya selesai doa semalam suntuk itu jam 5. Pulang, tidur, jam 7 bangun, antar sekolah. Pak Samuel, Susan, Pak Anse, antar sekolah.
Dan seingat saya waktu itu saya belum punya mobil. Jadi naik motor, antar sekolah naik motor jam 7 pagi. Itu rasanya masih awang-awangan, masih ngantuk. Untung kok enggak jatuh loh saudara. Ya naik motor awang-awangan ijik ngantuk, ora tiba. Ya selamat saudaraku. Kalau sampai kecelakaan jatuh, mungkin Pak Samuel ikut jatuh atau Susan ikut jatuh, Pak Hanse ikut jatuh. Ya, enggak ada mereka sekarang. Bahkan mungkin enggak ada Pak Yohan. Tapi untung setelah itu Tuhan kasih mobil. Mobilnya 350 cc. Mobil unyil Hijet S38P. Itu kalau jalan bunyinya itu saudara. Dan itu saya bawa sampai Pekalongan. Kalau naik hijet unyil S38 350 cc itu bisa lari 90 km per jam kalau turun. Kalau turun digas itu sampai 90 km per jam. Nah, kembali lagi saya bayangkan kok ya ndak kecelakaan. Ya, kok ya ndak kecelakaan. Itu bahaya itu, mobil kecil 350 cc jalan 90 km per jam, bahaya. Kalau tergelincir atau ada apa gitu, sudah tidak sempat ngerem 90 km per jam. Tapi selamat saudaraku oleh berkat perlindungan Tuhan. Saya naik motor itu pernah jatuh 1 kali. Pelayanan di desa Sri Wulan sana. Hujan naik ke atas, tidak ada jalan, jalan setapak lewat sawah. Saya bertiga. Jadi sepeda motor saya Honda 90 set. Itu zaman itu terkenal. Bu Yohan gonceng di belakang, Pak Samuel gonceng di depan. Karena jalannya tidak rata, lewat galengan sawah, ya bertiga ya bahaya dan akhirnya jatuh. Jatuh, Pak Samuel jatuh, Bu Yohan jatuh, saya jatuh. Tapi dalam semua itu kami menikmati kebersamaan. Walaupun masih ngantuk, saya paksakan diri saya bangun untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Sekolahnya di Jalan Dr. Cipto tuh SD Kristen 1 apa 2, 1 ya. Di Dr. Cipto. Nah, sesudah itu nanti siang pulang saya tidur lagi karena baru tidur 1 jam, ngantuk. Tidur lagi jam 12 apa jam 1 itu bangun jemput anak-anak sekolah ya. Jadi walaupun saya capek, saya usahakan untuk antar jemput sekolah secara pribadi. Nah, baru setelah itu saya bisa tidur lagi. Ada yang bilang pendeta kerjaannya turu tok, ya. Esok turu, awan turu. Ya pendeta juga manusia saudaraku. Kalau semalam suntuk tidak tidur, pasti dia ngantuk. Kalau seharian dia tidak makan, pasti dia lapar. Ya, itu pendeta. Jangan dikira pendeta itu ora turu, ora ngantuk, ora makan, tidak lapar. Tidak, ya, tetap keterbatasan. Tapi kami menikmati kebersamaan itu bersama anak-anak dan istri, ya. Walaupun naik motor menikmati.
Oh, saya ingat pernah jatuh lagi di Jalan Hawa. Goncengkan Bu Yohan sedang hamil 7 bulan atau berapa bulan. Ada Jalan Hawa dari Sidodadi belok kiri ya. Masuk ke Jalan Hawa itu. Waduh, anjing nyebrang jalan tidak woro-woro, saudaraku. Anjingnya ketabrak, ya jatuh. Saya goncengkan istri hamil juga jatuh, saudara. Waduh, ya itulah resikonya naik motor. Maka saya pesan Bapak Ibu, kalau goncengkan istri hati-hati ya. Apalagi kalau istri sedang hamil. Ojo ngebut. Karena saya sudah pengalaman. Nek ngebut tuh akeh tibone. Ya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada ya waktu hamil naik motor jatuh ya, goncengi suami lagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Nah, kebersamaan ini, quality time ini juga kami rayakan saat ulang tahun. Jadi anak-anak kami itu semua suka ayam goreng Kentucky. Tapi bagi kami waktu itu harganya tidak terjangkau atau belum terlalu terjangkau. Jadi kami tidak bisa makan di restoran Kentucky. Yang kami bisa lakukan apa? Beli Kentucky-nya, terus pulang bawa nasi sendiri. Jadi lebih murah kan? Ya toh, kalau nasi Kentucky kan lebih mahal. Jadi saat ulang tahun, saya ulang tahun, Bu Yohan ulang tahun, Pak Samuel ulang tahun, Susan ulang tahun, Hansel ulang tahun, Pak Hansel ya. Saya beli Kentucky, terus bawa nasi, naik mobil ke Gombel, Bukit Sari. Berhenti di pinggir jalan, makan bersama-sama di pinggir jalan. Lauknya Kentucky ya. Wah, rasanya keren ya. Makanya pakai lauk Kentucky. Padahal ya itu yang bisa dibeli cuma lauknya, nasinya tidak. Itu. Ada saat kami tidak ke Gombel, lebih tinggi lagi naik ke sana, ke Ungaran, lewat Swakul. Dulu rumahnya orang Amerika itu, Paul Strand, di daerah Swakul. Nah di situ, di pinggir jalan, tepi sawah, ya, restoran mewah, mepet sawah, saudaraku. Mewahnya itu mepet sawah. Di tepi sawah, kita buka bekal, buka Kentucky, makan di pinggir sawah. Makanya mewah, mepet sawah. Ya sudah. Tapi kami menikmati, kami bahagia. Ya, kami makan mewah karena di pinggir sawah, mepet sawah, menikmati. Jadi menikmati kebersamaan itu tidak harus mahal. Ya. Kalau sekarang ya sudah diberkati Tuhan, kalau ulang tahun tidak lagi makan mewah, mepet sawah, enggak. Ya, kami bisa makan di rumah makan. Bahkan ada yang ngajak kami sekeluarga makan di rumah makan. Ya, itu yang ketiga, kebersamaan. Keempat, mendidik anak dalam ajaran Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan pernah seorang bapak itu menyakiti hati anaknya. Kalau kita mau punya keluarga yang kokoh, didik mereka
dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya bukan bapak yang sempurna, tapi seingat saya punya 3 anak, Pak Samuel, Bu Susan, dan Pak Hansel. Belum pernah sekalipun saya memukul mereka. Mudah-mudahan saya ingat dengan benar. Belum pernah Pak Samuel sampai sekarang menjadi pendeta, belum pernah sekalipun saya memukul mereka. Ibu Susan menjadi hamba Tuhan, belum pernah saya memukul mereka. Saya mengasihi, menyayangi mereka, dan mendidik mereka dalam ajaran Tuhan. Suatu hari saya ke Jakarta berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang dikenal atau terkenal punya marifat, pengetahuan dari Tuhan tanpa diberitahu. Dan dia bilang begini, Pak Yohan, saya dapat pernyataan Tuhan untuk Pak Yohan. Apa? Tuhan senang. Karena apa? Karena Pak Yohan mendidik anak-anaknya dalam ajaran Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Saudara, orang berkata, anak dokter jadi dokter, anak insinyur jadi insinyur, anak guru jadi guru, anak arsitek jadi arsitek. Tapi yang aneh, anak pendeta tidak mau jadi pendeta. Saya kenal seorang pendeta yang terkenal di kota Semarang ini. Saya tanya pada anak itu, Nyoh, kamu besok tidak kepingin jadi pendeta seperti papahmu? Apa Om? Pendeta? Enggak Om, saya lebih baik jadi kondektur daripada saya jadi pendeta. Saya kaget, saudara. Saya kepingin anak-anak saya melayani Tuhan jadi pendeta. Ini ada anak pendeta lebih baik jadi kondektur daripada jadi pendeta. Ya, itu masing-masing lah. Tapi saya rindu anak-anak saya menjadi hamba Tuhan, Pak Samuel, Bu Susan, Pak Hansel. Saya senang anak-anak melayani Tuhan seperti saya. Karena banyak anak-anak pendeta yang antipati melayani sebagai pendeta. Tidak tahu kenapa, ya mungkin saudara tahu jawabannya, tolong saya dikasih tahu. Kenapa kok anak-anak pendeta tidak kepingin jadi pendeta? Ya, kalau ada yang tahu, ini loh Pak Yohan sebabnya, nanti saya pikir. Yang kelima, jadi teladan. Penting untuk orang tua dalam keluarga yang kokoh dan bahagia ini tidak cuma bisa ngajar. Ya, istilahnya gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Suatu malam, ayah dan anak ketemu di night club. Ayahnya bilang begini, Nyoh, balik aja bengi-bengi ya Nyoh. Ya ndak lah Pak. Aku pulangnya koyok papa, seperti papa pagi hari. Jadi tidak pulang malam. Aja wengi-wengi, ya Pak. Aku baliknya pagi, koyok papa. Ya, itu. Jadi anak itu tidak usah dikandani, dia niru papahnya. Papahnya ngandani aja pulang
malam-malam, enggak. Seperti apa saja saya pulangnya pagi. Ya itu contoh. Contoh yang kedua, kami itu biasa kalau ke WC itu bawa koran. Ya sambil menunggu selesai itu bisa baca ya. Waktunya bisa untuk baca koran. Waktu itu Pak Samuel masih kecil, belum bisa baca. Kami heran, dia ke WC kok bawa koran. Pak Samuel waktu kecil kalau ke WC bawa koran. Tak pikir ada apa nih ya, kok WC bawa koran. Saya lihat, ternyata dia sambil nongkrong itu baca koran. Padahal dia belum bisa baca. Tapi dia buka-buka koran, dia baca koran seolah-olah dia sudah bisa baca koran. Nah itulah teladan, contoh dari orang tua. Jadi tidak usah dibilangi, Nyo kamu kalau ke WC bawa koran, tidak usah. Dia lihat kita ke WC bawa koran, lain kali dia ke WC juga bawa koran. Jadi ayah, ibu, hati-hati ya. Apa yang Bapak Ibu beri contoh itu nanti akan ditiru oleh anak-anak Bapak Ibu. Jadi jadilah teladan. Tidak usah diberitahu, anak belajar dari contoh yang Bapak dan Ibu lakukan terhadap anak-anak. Yang ketiga, contoh ke gereja bersama. Kami membiasakan diri dari anak-anak kecil untuk ke gereja bersama-sama. Sekeluarga ke gereja bersama-sama. Saya harap sekarang juga masih ada Bapak Ibu yang mengajak anak-anaknya ke gereja bersama-sama. Ini sangat penting, saudaraku. Karena ketika mereka diajak bersama-sama, mereka meneladani Bapak Ibu bagaimana ya. Kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, ngajak anak-anak, itu tertanam di hati anak Bapak Ibu. Untuk ke gereja bersama-sama keluarganya, di kelak kemudian hari, kalau mereka punya anak-anak. Kalau anak-anak sudah punya anak-anak, mereka ajak keluarganya bareng-bareng ke gereja. Dan itu menjadi contoh yang terbaik bagi iman Kristen untuk beribadah bersama-sama ke gereja. Yang ke-6, belajar berkomunikasi dengan baik. Ada 2 ayat yang mau saya bacakan. Efesus 4 ayat 29 dan 15. 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 15, tetapi berbicaralah dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi seperti Kristus adalah kepala, gereja tubuhnya. Demikianlah juga dalam diri kita, suami adalah kepala, keluarga adalah tubuhnya. Saya mengenal keluarga yang kalau omong, bicara tidak pernah pelan. Pasti keras. Ya, ngomong pasti keras. Piye to kowe? Orang genah ya. Pasti berteriak.
tidak bisa ngomong gimana atau maunya kamu itu gimana, tidak bisa. Mesti berteriak, membentak. Jangan begitu. Ya itu soalnya. Jadi suami istri ini kayak orang bertengkar. Tapi saya harap kita tidak belajar yang tidak benar ya. Kalau ngomong dengan suami, dengan istri ya yang halus. Sehalus mungkin. Tidak usah membentak-bentak. Karena bagaimanapun nada itu menentukan. Saya ke dokter mata, dokter telinga, itu telinga saya itu tuli, dua-duanya. Saya kontrol, periksa dokter itu, ternyata obatnya gampang. Dia ambil alat suntik, ujungnya, jarumnya itu diberi pipa kecil, pipa plastik. Terus dia menyedot air hangat itu, disemprotkan ke dalam telinga saya. Serut gitu. Sekali, dua kali, mulai kedengaran. 3 kali disemprot, sakit Pak. Sakit. Tapi enak ya. Ya enak bisa dengar Pak. Ya. Sakit tapi enak katanya. Sakit tapi bisa dengar. Lalu dia cerita, Pak, memang mendengar itu penting. Kadang-kadang orang salah ngerti karena nada suara. Nada suara itu membuat pengertian kita berbeda. Contohnya Pak, dokternya bilang gini, kalau saya bilang, wis krungu asu, maaf ya, ini saya menirukan dokter. Itu beda kalau nada suaranya beda. Nek bicaranya pelan, wis krungu asu. Itu artinya sudah dengar itu anjing menggonggong. Tapi kalau nadanya keras, wis krungu asu, itu beda artinya. Ya maaf ya, bukan misuh ini. Bukan khotbah misuh-misuh enggak. Tapi kalau wis krungu asu, itu yang dengar bisa marah. Karena disebut anjing. Sudah dengar anjing gitu ya. Bisa marah. Ya itulah pentingnya berkomunikasi terhadap siapapun anggota keluarga kita. Juga kepada anak-anak. Ya, itulah firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Dan kita akan membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Saya mau mengulang sedikit alasan membawa perpuluhan karena ini minggu pertama kita akan membawa perpuluhan. Alasan yang pertama, ketaatan akan membawa mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Janda Sarfa taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan selama musim paceklik. Naaman taat dan sakit kustanya disembuhkan Tuhan. Tadinya dia marah karena disuruh mandi di sungai Yordan. Dia bilang, apakah di negaraku tidak ada sungai Abana dan Parpar yang lebih bersih dari sungai Yordan. Tapi akhirnya dia taat, dia menselupkan dirinya
7 kali di Sungai Yordan dan sakit kustanya disembuhkan karena taat. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Jalannya hampir koyak karena menangkap begitu banyak ikan. Alasan yang kedua, ketaatan akan perpuluhan akan membuka segala pintu langit. Ujilah aku, kata Tuhan, jika aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit, pintu surga, dan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Marilah kita akan menyambut firman Allah dengan sebuah pujian. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berfirman kepada kita. Kami keluarga Allah. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi ini ya Tuhan, hamba-Mu telah berusaha menyampaikan rema yang Kau berikan. Biar ini mempersiapkan jemaat di GBI Semarang Indah, membangun keluarga yang kokoh, keluarga Kristen yang sukses dan bahagia, karena mentaati firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah dapat memilih jalan hidup yang benar, yang taat melakukan firman-Mu, yang membuat kami sukses dan bahagia, mengalami banyak mujizat Tuhan. Dan mengalami melihat pintu-pintu terbuka dalam hidup ini. Pintu kelimpahan, kesembuhan, keharmonisan, dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati firman-Mu bagi kami semua, dan jadikan rema yang membuka jalan bagi hidup kami di masa depan lebih baik dari yang sudah kami alami. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang mau taat firman-Nya, nanti waktu keluar dapat mempersembahkan persepuluhan saudara melalui kotak-kotak yang disediakan. Perpuluhan dan persembahan dapat dimasukkan kotak di depan. Sekian, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dan saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi
kegiatan dari GBI Semarang Indah sepekan ke depan. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan, tanggal 10 September 2023 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk informasi yang kedua, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih ataupun persepuluhannya bagi pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali, dan nanti Pendeta Madya Samuel Lord Prayetno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, buat kasih setia dan anugerah Tuhan pada hari ini Tuhan. Ketika kami bersama-sama kembali ada dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, buat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan juga buat setiap hati jemaat-Mu boleh diberkati oleh berkat firman Tuhan yang telah dibagikan Tuhan bagi kami semua. Sehingga hidup kami Tuhan boleh semakin bertumbuh, semakin berkenan dan semakin memuliakan akan nama-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.